Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naira Herina Zain, mahasiswa Inaba Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih organisasi sosial itu, bagaimana fungsi dan juga ciri-cirinya, dan apa saja bentuk dari organisasi sosial itu sendiri. Yang pertama, apa sih organisasi sosial itu? Nah, organisasi sosial itu merupakan sebuah wadah atau perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat secara sadar, baik dalam bentuk resmi yang memiliki badan hukum ataupun tidak. Tujuannya sendiri agar masyarakat ikut berpartisipasi, karena manusia sendiri termasuk makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi di organisasi sosial ini membantu masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai sendiri. Selanjutnya ada ciri-ciri. Di sini saya akan menyebutkan 7 ciri-ciri. Yang pertama, terdapat rumusan batas operasional yang jelas demi tercapainya tujuan bersama, serta memenuhi aspirasi para anggotanya. Jadi di organisasi ini memiliki aturan dan batasan yang jelas, jadi setiap kegiatan dapat dijalani dengan fokus pada tujuan bersama. Organisasi ini juga dapat menampung dan menyalurkan aspirasi, jadi anggota bisa ikut berpendapat dan suaranya didengar. Lalu yang kedua, memiliki identitas yang jelas sehingga dapat diakui oleh masyarakat banyak. Lalu yang ketiga, terdapat keanggotaan dan status formal dan memiliki pembagian peran dan tugas yang jelas secara terstruktur. Nah, jadi biasanya dalam organisasi itu ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, tugas ketua sendiri biasanya memantau para anggotanya apakah mereka menjalankan tugasnya sesuai tupoksi. Lalu yang kedua ada sekretaris. Biasanya sekretaris sendiri memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan. Lalu yang ketiga bendahara. Biasanya bendahara sendiri bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dalam keorganisasian. Lalu yang ketiga, memiliki dasar nilai dan norma di masyarakat, termasuk nilai sosial. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan dapat dijalankan sesuai dengan aturan dan etika yang baik, seperti kerjasama, tanggung jawab, dan juga saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, memiliki sifat formalitas, memiliki perumusan tertulis terhadap peraturan dan ketetapan, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, memiliki sifat hierarki. Organisasi sosial juga harus memiliki pola kekuasaan dan kewenangan seperti piramida. Contohnya di organisasi, kekuasaan tertinggi ada di ketua, lalu wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lainnya. Nah, yang terakhir, mempunyai tujuan dan kepentingan yang akan dicapai demi kepentingan masyarakat. Contohnya di OSIS, memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi dan bakat siswa, serta menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi siswa-siswanya. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dari organisasi sosial. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas. Lalu yang ketiga, menyediakan sarana koordinasi. Yang keempat, membangun dan memelihara hubungan sosial. Yang kelima, memberikan dukungan sosial. Yang keenam, mengembangkan identitas sosial. Yang ketujuh, mendorong partisipasi masyarakat. Lalu yang terakhir ada contoh dari organisasi sosial. Di sini ada 3. Yang pertama ada lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua ada organisasi masyarakat. Yang ketiga ada organisasi keagamaan. Ini ada contoh dari profil lembaga swadaya masyarakat yang bernama WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, organisasi ini bergerak di bidang lingkungan hidup dan advokasi lingkungan. Didirikannya pada tanggal 15 Oktober 1980 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan memperjuangkan hak rakyat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Nah, di sini ada contoh beritanya. Ini tuh kegiatan kampanye menolak deforestasi atau perusakan hutan di Kalimantan dan Sumatera. Lalu di sini ada contoh profil dari organisasi kemasyarakatan yang bernama Pemuda Pancasila. Nah, organisasi ini bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Didirikannya pada tanggal 28 Oktober 1959 dengan tujuan menegakkan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, serta membentuk generasi muda yang berjiwa nasionalis, beretika, dan peduli terhadap persatuan bangsa. Nah, di sini juga ada contoh kegiatan dari organisasinya. Yang pertama itu ada donor darah, santunan anak yatim, dan juga
memberikan bantuan untuk korban bencana. Lalu yang terakhir di sini ada contoh profil dari organisasi keagamaan yang bernama NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, organisasi ini merupakan organisasi masyarakat salah satu organisasi masyarakat tertua dan juga menjadi organisasi Islam terbesar di dunia dengan jumlah anggota yang sangat banyak, yang 40 juta, sekitar 40 sampai 75 juta. Nah, organisasi ini di bidang keagamaan atau Islam. Didirikannya itu pada tanggal 31 Januari 1926 dengan tujuan menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah serta berkontribusi pada kesejahteraan umat melalui pendidikan, ekonomi, dan sosial. Contoh kegiatannya itu mengelola ribuan pesantren di seluruh dunia. Nah, di sini ada contoh beritanya, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah yang diadakan dari NU, ya, organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi organisasi sosial ini sebuah perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat agar dapat menampung dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat sosial gitu ya. Nah, dibentuknya ini dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan bersama. Nah, selain contoh yang tadi sudah diberikan, masih ada organisasi-organisasi lain gitu ya, seperti Sarekat Islam atau SI, Budi Utomo, Muhammadiyah, atau Karang Taruna. Karena sudah berada di slide terakhir, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah menonton dan mendengarkan penjelasan materi mengenai organisasi sosial yang disampaikan oleh saya sendiri. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak maaf apabila ada salah kata, perbuatan, atau mimik wajah yang tidak berkenan di hati semuanya. Saya Naira Herina Zain, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.